Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini video lanjutan kemarin ya, pas aku jalan-jalan ke wisata patung. Ini di hari yang sama setelah dari wisata patung kita main ke Dermaga Sekong. Dari wisata patung ke Dermaga Sekong itu cukup dekat, kira-kira naik motor 5 atau 7 menit. Untuk video di Menara Patung dan Dermaga Sekong aku jadiin 2 video biar nggak kepanjangan. Dan ini kita udah masuk di Dermaga Sekong. Kalau di Dermaga Sekong hanya bayar karcis 2000 buat parkir motor, untuk orang-orangnya nggak bayar. Tadi kalau di wisata patung kan setiap orang bayar 2000, motor juga 2000, dan di Dermaga Sekong ini lebih murah, hanya bayar parkir motor aja. Kalau di Dermaga Sekong kebanyakan itu tempat-tempat makan. Terus untuk jalanannya ini masih banyak yang rusak, kayaknya nggak begitu terurus. Kalau dikelola lebih baik mungkin akan lebih menarik. Terus ini kita mau nyari parkiran. Kalau di Dermaga Sekong ini masih sangat luas, sebab ini dermaga ya. Terus itu ada juga gazebo bisa buat untuk acara ulang tahun atau pengajian. Terus ini ada juga ibu-ibu yang lagi ngadain pengajian. Aku ke Dermaga Sekong itu sekitar setengah 10 pagi, itu udah lumayan panas. Terus di sini pemandangannya juga lumayan bagus, ada juga yang lagi latihan nari-nari. Di Dermaga Sekong kalau mau mancing juga bisa, tinggal bawa pancing aja, kita mancing di sini. Tapi karena aku baru kali ini masuk ke Dermaga Sekong, belum tahu kalau bisa mancing. Untuk Dermaga Sekong ini bukanya udah lumayan lama, tapi baru kali ini aku main ke sini karena aku pengen ngerasain naik perahu. Untuk operasi perahunya itu juga dijadwal. Kalau untuk nelayan itu dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Terus untuk operasi perahu yang buat membawa penumpang muter-muter dermaga itu sekitar jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk perahu nelayannya ini udah pada bersandar, mereka pada bawa cangkang kerang. Ini katanya ntar mau dijual buat kerajinan. Tadi ada ibu-ibu yang nanya ke nelayan, ada dapat ikan mujair nggak? Kata nelayannya lagi nggak banyak ikan mujair, tadi dapatnya hanya udang kecil-kecil sama kerang yang masih utuh. Kalau ikan mujair di dermaga ini biasanya itu lumayan gede-gede, terus harganya juga lumayan murah karena kita belinya itu langsung dari nelayan. Kembali ke video, tadi aku habis beli karcis mau naik perahu. Untuk karcisnya itu satu orang 10.000. Terus kita udah mau naik, sebenarnya kita udah nunggu lumayan lama, ada setengah jaman lebih, tapi kita menunggu sampai penumpangnya itu penuh. Untuk satu perahu ini itu penumpangnya sekitar 35 sampai 40 orang. Sebenarnya di perahu sebelah juga ada penumpang, mereka juga nunggu penumpang penuh ya, tapi mereka nggak mau pindah ke perahu ini, mungkin karena mereka udah duduk di depan. Kalau di perahu ini ntar mereka malah duduknya di belakang, jadi kita tunggu-tungguan. Akhirnya kita nunggu pengunjung yang pada baru datang. Alhamdulillah setelah menunggu lumayan agak lama, perahunya itu bisa jalan. Di perahu ini juga disediain speaker aktif, jadi bisa untuk karaokean buat seru-seruan. Walaupun suaranya kita nggak bagus, tapi kita pede aja, itu udah sangat menyenangkan. Terus di perahu ini ada beberapa orang yang pada karaoke, itu juga lumayan menghibur. Terus ini suami maju ke depan, katanya mau foto-foto. Aku diajak foto, tapi tadi udah nyampe di depan takut banget. Akhirnya aku balik lagi, nggak jadi ikut foto karena ini pertama kalinya aku naik perahu. Aku belum pernah naik perahu apapun. Terus untuk naik perahunya itu lumayan lama, bolak-balik itu sekitar 40 menitan. Dan ini keesokan harinya, ponakan tadi habis sarapan terus mau pada berangkat sekolah. Ini aku liatin rumah adikku yang satunya ya, kalau aku tinggalnya kan di rumah adikku yang paling bontot. Terus ini ponakan mau berangkat sekolah, jadi cium tangan dulu. Setelah pada berangkat sekolah, ini adikku juga udah masak mangut baceman sama tahu, dan ini juga lagi masak udang. Untuk udangnya ini udah digoreng, katanya mau dicampur sama tempe karena dia punya stok
tempe lumayan banyak dan udah agak lama, jadi ntar tempenya digoreng dulu baru dicampur sama udang. Terus ini aku liatin sedikit rak-rak yang ada di dapur, itu isinya itu sangat random, bermacam-macam. Di atas ada sirup-sirup, ada pempes, terus ada sepatu juga. Untuk rumah adikku yang bagian dapur itu tidak, sebab di bawahnya itu kolam. Terus ini kakakku lagi ngebersihin ikan tadi pagi sekitar jam 5, katanya dia nyerok ikan. Untuk nyerok ikannya itu di sini ada air yang dari atas toren, karena air yang di toren itu langsung dari ledeng, kalau udah penuh torennya jadi ngalirnya langsung ke kolam. Karena ada air yang mengalir dari atas, jadi ikan itu senang banget ngumpul di situ. Akhirnya kakakku nyerok dapat lumayan banyak, ada ikan bawal dan mujair. Setelah kelar bersihin ikan, kakakku sama adik ipar lagi sarapan. Untuk lauknya itu tadi ada oseng udang campur tempe, terus ada juga mangut baceman. Terus ini aku liatin oseng udang tempenya tadi udah dibagi-bagiin ya, untuk adikku yang paling bontot 1 mangkok, terus untuk kakakku juga 1 mangkok. Terus ini suamiku juga lagi mancing, tadi dapat ikan lele yang sangat besar tapi ternyata pancingnya itu putus, ya udah ganti lagi pancing, dan ini dapatnya lele yang kecil-kecil. Kata suami kalau pulang ke Banjarnegara kalau belum mancing itu kayak nggak afdol. Nah ini tahu-tahu kita lagi jalan-jalan di Mall Rita Purwokerto. Sebenarnya kita nggak ada niatan jalan-jalan ke Rita Purwokerto ya, karena lumayan jauh juga. Tapi tadi habis sarapan kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu kakakku bilang ayo kita main ke Rita Purwokerto. Ya udah kita mandi terus berangkat dari rumah itu sekitar jam 11 siang dan nyampe Mall Rita Purwokerto itu sekitar jam setengah 1 lebih, jadi lumayan lama. Dan ini kita lagi jalan-jalan dari satu lantai ke lantai lainnya, itu lumayan banyak, ada beberapa lantai. Terus untuk harga baju-baju di sini juga ada yang murah, ada juga yang mahal. Begitu juga untuk sepatu dan kosmetik. Tadi ada ipar juga beli lipstick di sini. Tapi untuk baju kita nggak beli, hanya ngeliat-ngeliat aja. Kata kakakku sama adik ipar katanya seneng banget ya jalan-jalan di mall kayak gini, udah lama banget. Mereka dulu juga pernah di Cikarang tapi udah lama di kampung, jadi kalau jalan-jalan ke mall kayak gini katanya inget Cikarang. Jadi sebagai pengobat rindu kalau mau jalan-jalan itu ke Purwokerto, sebab di Purwokerto kan kota besar ya, apa-apa ada, mall, universitas, tempat wisata itu banyak banget. Terus di Purwokerto itu juga udah maju banget, kalau menurutku itu sama Cikarang nggak beda jauh. Terus kalau di Purwokerto juga udah ada bus tran itu dari Purbalingga ke Purwokerto. Kalau dari Banjarnegara belum ada ya, kalau dari Banjarnegara itu bisa naik bis ntar turunnya di terminal, tapi kalau dari terminal ke Rita Purwokerto itu masih lumayan jauh, jadi mending kita naik motor aja biar enggak bolak-balik ganti kendaraan. Kita jalan-jalannya itu sekitar 2 jam, itu menurutku udah capek banget, tapi kata kakak sama adikku katanya kayak kurang sebab masih banyak yang belum dia lihat. Setelah muter-muter Rita Mall, yang terakhir kita ke Swalayan Rita Mall, kita belanja kebutuhan rumah tangga. Nggak terasa kita berempat itu belanja sampai 2 troli, terus habis itu kita pulang. Terima kasih ya yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu videoku selanjutnya. Assalamualaikum.